Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Selamat Riyadi dalam channel kelas Jepang. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit masukan untuk referensi buku JLPT N3 ya. Jadi untuk referensi buku JLPT N3 ini seperti yang biasanya saya jelaskan ya, materinya itu saya menggunakan buku Nihongo Somatome N3. Nah, buku ini sebenarnya ada 5 seri ya. Jadi ada Bunpo, pola kalimat, kemudian Goi, kosakata, terus Kanji, ada Chokai-nya untuk pendengaran, dan Dokai untuk melatih bacaan ya. Cuman kita nggak perlu kelima buku itu untuk belajar N3 karena saya bisa menyarankan punya 2 buku aja. Sebenarnya minasang itu sudah cukup untuk menguasai materi N3 dan bisa lulus dalam JLPT N3. Jadi kenapa sih saya menggunakan buku Nihongo Somatome ini gitu ya. Jadi dulu saya tahu buku ini itu setelah di Jepang ya. Setelah di Jepang itu saya mulai beli dan membaca. Dulu pas di Jepang itu saya mengambil N2 ya. Jadi sebelum ke Jepang saya sudah lulus N3. Jadi saya beli N2 itu bukunya. Nah, itu saya baca-baca dan ternyata bukunya itu sangat bagus ya. Isinya itu pokoknya penyampaian materinya itu cukup bagus ya. Walaupun nggak ada terjemahannya bahasa Indonesia. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa saya memakai buku ini dan mungkin minasang akan mungkin punya inspirasi untuk menggunakan buku ini juga ya. Terutama buat minasang yang mengikuti website dan channel kelas Jepang, mungkin minasang harus beli buku ini karena nanti akan materinya akan sejalan dengan channel dan website saya. Nah, kenapa harus pakai buku Nihongo Somatome? Nah, ini ya keunggulannya menurut saya ya. Yang pertama, tidak ada terjemahan bahasa Indonesia. Loh, kenapa kok nggak ada terjemahnya tapi malah bagus? Nah, salah satu keuntungan kita menggunakan buku ini adalah dengan tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, kita akan terbiasa menggunakan kamus ya. Jadi sebelum kita memahami misalnya pola kalimat ya, nah kita baca dulu semuanya, setiap kata di dalam halaman tersebut. Nah, kita coret atau kita tandai kosakata yang belum kita pahami, belum kita hafal, lalu kita cari artinya di kamus. Begitu seterusnya. Jadi dalam satu halaman itu kita akan menemukan beberapa kosakata yang belum kita kuasai, lalu kita tandain, lalu kita cari artinya. Nah, seperti itu akan berulang terus sehingga kita akan tahu nih kekurangan kita di kosakata mana, ya kan? Nah, kita harus bisa kita pilih yang belum bisa, kita catat. Nah, itu yang harus kita hafal. Kalau yang udah hafal nggak usah dicatat. Jadi yang belum hafal itu yang kita hafalkan kayak gitu ya. Jadi dengan gak adanya terjemahan bahasa Indonesia,
kita lebih familiar dengan kamus, dan kamus itu sebenarnya yang membuat kita lebih paham sama bahasa. Ya kalau nggak ada kamus, siapa yang akan menerjemahkan gitu loh ya. Kita nggak bisa menerjemahkan dengan bahasa sendiri sebelumnya. Ya. Kemudian keuntungan yang kedua adalah ada ilustrasi gambar yang menarik. Nanti akan saya kasih tahu isinya ya sedikit. Saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan buku ini. Kemudian pada nomor 3, soal sesuai pola soal JLPT yang asli. Jadi nanti di dalam buku ini kita akan dituntut untuk mengerjakan satu soal yang polanya itu sama dengan pola JLPT yang asli. Jadi bagaimana kita pemahamannya untuk materi JLPT itu akan dipandu di dalam soal tersebut untuk benar-benar kita memahami materinya. Ya, nanti saya juga akan tunjukkan bagian dari 1-2 halaman dalam buku ini ya. Nah, ini salah satu potongan halaman ya, halaman pertama di sebelah kiri bagian atas. Nah, di sini ada day issue ya. Jadi nanti dibagi per minggu ya. Jadi per minggu itu nanti ada 7 hari dan satu harinya itu 2 halaman. Jadi dalam satu hari kita harus minimal menguasai 2 halaman itu. Nah, di sini judulnya day issue itu gambaran akocha misalnya kayak gitu. Jadi harus semangat ya. Nah, terus kemudian di bawahnya ini ada judul apa ibaratnya mungkin temanya gitu ya. Nah, misalnya kalau untuk pola kalimat, nah di sini temanya adalah seru ya atau saseru. Nah, nanti di sini isinya juga akan pola-pola kalimat yang berhubungan dengan seru atau yang mirip atau yang memang punya hubungan yang kita bisa memahaminya itu dengan dalam sekali belajar. Jadi tidak dilompat-lompati seperti itu ya. Nah, di sini ada ilustrasinya dalam mungkin kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ini soal sareru itu. Nah, ini ada ibu, ada anaknya sedang seperti ini ya. Boku nimu yarasete ya. Biarin saya juga mau nyoba lah gitu maksudnya. Keigo sareru to komaru kara dame yo. Nanti kalau kepotong tangannya ya, kalau luka nanti jadi komaru ya, jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi nanti penggunaan pola kalimat ini ada sedikit ilustrasinya di judul awalnya. Mungkin nggak semuanya, tapi bisa jadi sedikit referensi ya. Nah, kemudian di sini cara penyampaian materinya seperti ini kurang lebih ya. Jadi nanti di sini ada judulnya, misalnya ini rareru ya, jadi reteiru ya. Ya, jadi bentuk rareru yang teirunya. Nah, terus kemudian di bawahnya nanti ada contoh kalimatnya. Jadi yang ditebalin inilah yang sesuai dengan judul pola kalimatnya. Kemudian di sini ada artinya. Nah, untuk arti minasang jangan terpaku pada bahasa Inggrisnya. Apalagi kalau minasang tidak menguasai bahasa Inggris nanti akan bingung ya. Jadi mending minasang harus memahaminya dari sesuai pola kalimat ini, dari contoh kalimat ini. Kemudian biasanya di sini ada kayak gini, misalnya sama dengan, nah ini adalah persamaan maknanya dari pola kalimat ini ya. Misalnya kakarete imaseng berarti atau sama dengan ya hishaga kaite inai. Jadi hisha itu penulisnya ya, jadi tidak menulis, si penulisnya itu nggak menulis seperti itu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau ada sama dengan ini berarti itu maknanya sesuai dengan ini gitu ya. Kemudian di samping kanan ini untuk mungkin dibilangnya rumus pola kalimat itu ya. Dari sini ada V itu
verb ya, verb itu kata kerja. Ini kata kerja rareru ya, terus ada oke, mike. Nah, di sini ada penjelasannya lagi. Kemudian di sini ada penjelasan yang mungkin perlu kita perhatikan, dan nah ini kita harus baca juga. Nah, sebuah penjelasan pun kita juga harus bisa menguasai, maksudnya walaupun materinya adalah ini, nah ini itu juga minasang harus terjemahkan, harus minasang mengerti maknanya, sehingga itu juga sekalian belajar kosakata yang lain dari penjelasan-penjelasan seperti ini ya. Next. Nah, ini juga sama ya. Nah, di sini kalau n itu kata benda ya, noun. Nah, seperti ini. Masih sama yang tadi. Terus kayak gini ya. Kalau dalam pola rumus pola kalimatnya ada seperti ini, kan V, sasete, terus ada tiga gini, berarti itu bisa menggunakan tiga yang ya. Sasete kudasai, sasete moraimasu, sasete moraimasen ka. Nah, ini bisa dengan variasi tiga ini ya. Terus di sini ada penjelasannya lagi, harus dibaca juga ya. Ini masih dalam materi. Nah, kemudian ada renshu. Renshunya ini biasanya ada dua jenis ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, yang pertama itu cuma ada sekitar 5-6 soal ya. Soalnya itu yang soal pertama ini cuma milih antara A dan B, cuma dua pilihan ya. Jadi di sini nanti akan melatih untuk memilih kata kerja bentuk yang mana atau kosakata mana yang sesuai ya. Kalau di sini sih saya lihat ini masih kosakata yang sama, tapi bentuknya aja yang harus dipilih ya. Perubahannya mana nih yang benar kayak gitu ya. Nah, ini masih sama semua. Nah, kemudian untuk bentuk contoh soal yang kedua itu mengisi urutan ya. Jadi untuk mengurutkan dan diisi di sini untuk menjadi kalimat yang lengkap. Nah, ini kan juga ada di contoh soal JLPT 3 ya. Jadi nanti akan minasang terbiasa dengan soal-soal seperti ini. Dan cara mengerjakan ada di video saya sebelumnya. Jadi silahkan ditonton ya. Kemudian biasanya untuk halaman berikutnya itu nanti ada kunci jawaban di sini, kunci jawaban dari halaman sebelumnya. Nah, sekian ya yang bisa saya jelaskan. Mungkin tadi penjelasan mengenai referensi buku JLPT N3 yang saya rekomendasikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe channel Kelas Jepang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.